Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai 16. Mari kita akan membaca silih berganti. Kita akan membacakan bersama-sama ayat ganjil saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat genap sampai dengan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertanya pada diri saudara sendiri tentang hidup ini? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya sederhana. Mengapa saya hidup? Mengapa ya? Saya masih hidup sampai hari ini. Di tengah-tengah COVID-19, kita masih hidup. Kita masih lalu lalang ke sana ke sini. Tapi sampai hari ini kita hidup. Puji Tuhan kita tidak terpapar karena COVID. Kenapa? Saya hidup. Untuk apa saya hidup? Seorang Tuhan berkata, puji Tuhan Pak, saya selamat dari api, sehingga saya tidak mati. Tapi pertanyaannya, buat apa kamu hidup? Untuk apa saya hidup?
untuk apa Tuhan menyelamatkan saya dari COVID ini, dari api yang menyala-nyala. Nanti saya mati, apakah saya masuk surga atau neraka? Pernah nggak kita bertanya dalam hidup kita seperti itu? Kalau tiba-tiba saya dipanggil Tuhan, apakah saya masuk surga atau saya masuk neraka? Ataukah kita tidak peduli ya dengan semua itu? Yang penting hidup untuk makan. Ya. Yang penting kita mengerjakan sesuatu dalam aktivitas sehari-hari. Tidak penting itu. Mungkin ada orang yang berprinsip, Pak, ngapain susah-susah? Hidup mengalir saja. Yang penting dibuat happy. Yang penting dibuat bahagia. Urusan mati, itu urusan mati nanti. Engke kumaha, kumangke. Kata gitu kan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Apa yang mau saya tekankan di sini bahwa ingat, setiap orang harus memiliki apa yang namanya tujuan. Apa tujuan saudara hidup dalam dunia ini? Hidup untuk makan? Atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Apakah ini yang menjadi prinsip kita? Apakah ini yang menjadi gaya kehidupan kita? Saudara, kita harus memiliki sebuah tujuan yang benar dengan hidup yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tanpa tujuan. Gak ngerti mau kemana. Gereja ini mau dibawa kemana gak ngerti. Yang penting setiap minggu kita ibadah, ketemu ibadah seperti itu. Arahnya kemana kita gak ngerti. Harus punya tujuan, harus punya goal, sasaran. Apa yang hendak kita capai. Sama di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tidak ada tujuannya. Kalau kita memiliki tujuan hidup yang jelas, ya, sasaran yang hendak dituju jelas kemana kita, maka hidup kita akan lebih bermakna. Ya. Semakin memotivasi kita, semakin membuat kita semangat. Semakin mendisiplin kita, semakin mengontrol kita ke arah yang benar. Kalau kita memiliki sebuah tujuan yang jelas. Perhatikan kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27-28 demikian. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali-sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kembali kepada pertanyaan tadi. Kita masuk surga, kita masuk neraka, kelak itu sangat ditentukan oleh tujuan hidup kita.
nanti. Tetapi ini harus menjadi sebuah tujuan kita. Sangat ditentukan oleh tujuan kita. Kalau kita tidak memiliki sebuah tujuan, ya hidup kita suka-suka tadi. Terserah kita. Ya, kalau kita senang, kita datang. Kalau kita lagi tidak senang, kita jauh. Kenapa? Karena mungkin tidak ada tujuan di dalam kita hidup kita. Bapak Ibu, kalau saya pergi jalan-jalan dan saya tidak tahu kemana arahnya, sepertinya nggak nyaman begitu loh. Ya. Beda ketika saya mau pergi ke satu tempat, saya mau ke sana. Rasanya semangat, memotivasi, saya harus cepat nyampe, saya ingin lihat apa yang sedang ada di sana. Oleh sebab itu, Bapak Kasih Tuhan, kata firman Tuhan tadi, Alkitab jelas menyatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati. Kemarin saya besuk ke Bapak Mei. Dia berkata apa? Puji Tuhan, Pak, saya selamat. Kalau dia cerita Bapak Ibu seperti itu, dia nangis. Ingat bagaimana api. Bagaimana Daniel dengan kawan-kawan ketika ada dalam perapian seperti yang menyala-nyala, tapi tidak terbakar. Ketika melihat memerah itu mulai teringat, dia nangis. Dia hanya berkata, pada saat dia keluar, dia berkata, apakah aku masih hidup? Dan dia katakan, Tuhan terima kasih. Aku masih diberikan sebuah kehidupan. Walaupun dalam kondisi yang seperti itu. Nah, dikatakan dengan jelas itu bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Setelah itu ia akan dihakimi. Ya. Jangan sampai kita mati di suasana COVID seperti ini. Kita takut mati, tapi kita nggak pernah takut dengan Tuhan. Kita tidak mau punya suatu hubungan yang bagus dengan Tuhan. Hanya takut mati. Bapak Ibu, oleh karena itu hiduplah dengan tujuan yang benar. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Kalau kita membaca dalam bagian yang lain dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Sekarang ini kata-kata hikmat seringkali digunakan sama kita orang-orang Kristen. Ya berhikmatlah, sebenarnya takut. Nggak berani. Tetapi kata-kata itu yang selalu dipakai. Kelihatan rohani kalau begitu. Orang mendengar sepertinya sudah langsung cep. Bapak Ibu, ini sebuah kehidupan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Apalagi kita mendengar, ya, di sekitar kita yang kena. Bukan ODP. Katanya positif seperti itu. Sibuk. Jangan sampai kena, nanti mati. Tidak salah. Kita perlu waspada, hati-hati. Kemarin kita survei ke pantai, Anjar di sana. Buset pantes. Ya. Banyak orang di sana. Sekolah ditutup, nggak boleh masuk. Tapi banyak anak orang tua ngumpul jadi satu. Tidak tahu apakah dia tidak takut mati. Bapak Ibu, itu sebuah fakta gambaran yang ada bagi kita. Apa dikatakan Paulus ini? Mari menjadi sebuah perkataan kita. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Rasul Paulus memiliki sebuah tujuan hidup yang jelas, yaitu hidup
yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang menjadi sebuah tujuan yang hidup daripada Rasul Paulus. Jelas. Kita ini kalau urusan dunia berani. Ternyata ke Cilegon itu jauh. Saya harus bayar tol, saya harus bayar bensin. Belum lagi kalau sewa mobil. Ya. Orang kan begitu kan? Untuk acara-acara pesta luar biasa, berani. Tapi untuk perkara-perkara Tuhan yang kekal, kadang-kadang pikir-pikir. Apa dikatakan Rasul Paulus? Hidup yang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Mari saudara, di tengah-tengah segala kesibukan kesibukan kita masing-masing, mari pada saat kita ibadah, entah itu ibadah saudara di rumah, atau saudara datang ke gereja, pastikan ada sebuah kerinduan yang berkobar-kobar, yang bersemangat seperti itu. Kira-kira kalau engkau beribadah di rumah hari ini, kira-kira pakailah seperti kita di tempat waktu saudara beribadah. Ya. Jangan kemudian makan, minum, begitu. Sama kira-kira lakukan seperti itu. Nah, Paulus itu yang menjadi tujuan hidupnya. Hidup Paulus adalah bagi Kristus dan untuk Kristus. Ketika hidup saudara untuk Kristus atau untuk diri kita sendiri. Dalam Filipi 1 ayat 20 dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya apa? Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus. Ketika engkau melayani, ketika engkau beribadah, ada sebuah konsep yang kau tanam dalam kehidupanmu. Apa? Saya mengerjakan, saya ingin melakukan untuk menjadi sebuah persembahan yang baik bagi Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan utamanya. Panutan kita adalah Yesus dalam hidupnya, serta menempatkan Dia lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Itu Rasul Paulus seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan yang nomor satu, number one seperti itu? Kalau ada urusan lain kita tinggalkan, nantilah. Saudara, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata firman Tuhan, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus Yesus hidup. Kenapa? Itu yang harus menjadi sebuah teladan kita. Bapak Saudara, tidak hanya diungkapkan, tidak hanya perlu diucapkan. Ya, semua itu harus dibuktikan dalam tindakan yang benar-benar nyata. Jangan saya hanya mau cinta Yesus, tapi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan, tidak ada sesuatu yang kita lakukan secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, tujuan kita sebagai orang percaya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan tadi, yaitu Rasul Paulus kata apa? Kebangkitan. Ya. Hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Kalau kita melihat sedikit
melihat ke belakang tentang latar belakang daripada Paulus, ada sebuah kesalahan yang terjadi bagi Paulus. Mungkin dan itu juga bagi kehidupan setiap kita. Dulu Rasul Paulus bangga ya pada masa lalunya. Dia orang yang bersunat suku Benjamin. Itu sebenarnya memiliki arti yang sangat dalam. Kenapa sih hanya ngomong suku aja begitu? Apa sih suku Benyamin kok rasanya diungkapkan rasanya hebat? Apa sih suku Benyamin? Ya. Kenapa sih bersunat? Kenapa sih orang Farisi? Saudara, Bapak Ibu, itu ada sesuatu yang dulu memaknai sesuatu yang membanggakan seseorang. Kalau di orang Jawa ningrat begitu kan, darah biru. Saya ini keturunan darah biru. Saya kira begitu. Ningrat, namanya ningrat itu orang dihargai. Rasanya ada sedikit dalam kutip sebuah kesombongan. Ya. Dulu Paulus bangga dengan hal semua itu. Siapa dulu yang menganiaya jemaat? Punya sebuah kebanggaan. Ya. Nah, oleh karena itu, Paulus tidak lagi, kalau kita membacakan di sini, Paulus tidak lagi membanggakan keadaan lahiriah di luar Kristus. Ya. Sejak ia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, arah hidupnya, tujuan hidupnya itu berubah total. Berubah secara radikal. Semenjak dia bertemu, berjumpa dengan Yesus, semua masa lalunya yang menjadi kebanggaannya tadi, itu menjadi hilang. Menjadi sampah, tidak berguna. Ketika dia berjumpa dengan Kristus. Kita tahu dulunya ingin tenar, ingin hebat begitu. Senang kalau mendengar seperti itu. Hebat, kemegahan diri, sehingga dia tidak tanggung-tanggung berani untuk menganiaya orang percaya kepada Yesus. Siapa? Paulus. Tetapi setelah terjadi perjumpaannya dengan Yesus, hanya satu yang menjadi tujuannya. Dia hanya mengejar kebenaran dalam Kristus. Berubah. Ada pujian yang sering kita nyanyikan ketika kita berjumpa dengan Yesus, ada sebuah perubahan. Sehingga semuanya itu menjadi tidak berarti. Semua tinggalkan masa lalunya yang gemilang. Lalu mengarahkan pandangan secara total mengenai Yesus. Semuanya dipersembahkan, jiwanya dipersembahkan. Jiwa raganya ya, menjadi sama seperti Kristus. Untuk meraih sebuah mahkota kemenangan di dalam Allah. Dan itu terbukti, dia bersungguh-sungguh. Kalau kita membaca kisah daripada Rasul Paulus dalam teologianya, saudara, bagaimana dia sungguh-sungguh. Tapi yang sayangnya, terlalu banyak. Orang yang malah tidak mempunyai tujuan. Tidak mempunyai arah hidup yang jelas. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, mari saya ingin mengajak kepada setiap saudara harus punya sebuah tujuan. Rick Warren mengatakan dalam bukunya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Itu yang mendorong, itu yang memotivasi kita. Kalau kita tidak punya, kita akan seperti apa? Apa namanya itu? Kulitnya padi. Apa namanya? Kulitnya padi. Sekam, bukan gabah ya, sekam.
kata firman seperti itu, kita akan terombang-ambing. Ya, dibawa angin kemana saja. Kenapa? Tidak ada sebuah arah, tujuan dalam kehidupan kita. Mereka tidak sadar bahwa bahkan tidak peduli dengan semuanya. Sehingga wajar kalau kemudian kehidupannya yang dijalaninya tidak mengarahkan pada sesuatu yang kekal. Jangan sampai, saya berkata kepada saudara kita, jangan sampai kemudian kita seperti ini baru sadar. Mau mati baru sadar. Kalau bisa jangan sampai itu terjadi lagi. Cepat sadar. Ya. Saya berkata, baru tahu bahwa hidup ini benar-benar adalah sebuah anugerah. Adalah sebuah kesempatan. Orang menyadari itu ketika sudah dalam sebuah keterpurukan. Hampir mati. Hampir hilang nyawanya. Bapak Ibu, mari saya mengajak pagi hari ini melalui firman Tuhan yang saya sampaikan kepada setiap kita. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang menyediakan hidup kekal sehingga kita dapat bermegah dalam Kristus Yesus dengan hidup yang baru. Ya. Tujuan hidup kita adalah pengenalan diri akan Tuhan. Itu yang harusnya terjadi. Yang kedua, hidup yang kekal bersama dengan Allah. Mari, dimanapun kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita mesti harus memastikan bahwa kita harus mengarahkan hidup kita pada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kau diberikan kesempatan oleh Tuhan sampai hari ini, jangan sia-siakan kesempatan itu hanya untuk sesuatu yang sifatnya lahiriah, sehingga kau akan menyesal ketika maut menjemput akan setiap kita. Mari Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, kita boleh was-was, kita boleh hati-hati, tapi jangan sampai kemudian kita menjadi takut, sehingga kita tidak berbuat sesuatu. Mari apa yang disarankan oleh pemerintah kita, mari kita terus lakukan itu. Yang kedua, kita percaya ada perlindungan daripada Tuhan. Kita bukan orang-orang yang penantang-penantang terhadap virus, bukan. Tapi kita percaya ada perlindungan penyertaan Tuhan yang pada setiap kita. Dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan di luar, jangan takut. Ya. Mari, seperti tetap firman Tuhan hari ini, belajar untuk memiliki tujuan di hidup. Itu yang menggerakkan kita, itu yang memotivasi. Kalau tidak, ya, maka kita tidak akan bisa menyemangati, tidak bisa akan menghargai tentang kehidupan yang Tuhan berikan. Mari kita akan aminkan firman Tuhan ini dengan satu pujian sambil kita berdoa di hadapan Tuhan dan nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah sebuah kesempatan